Bruno Fernandes. Bruno Miguel Borges Fernandes, lahir 8 September 1994, adalah pemain sepak bola profesional Portugis yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Premier Manchester United, yang dia kapteni, dan tim nasional Portugal. Dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia, ia dikenal karena umpannya, playmaking, pengambilan penalti, dan kecepatan kerja. Lahir di Maya, Porto, Fernandes memulai karirnya di klub Serie B Italia Novara tetapi segera pindah ke klub Serie A Udinese pada 2013, diikuti oleh Sampdoria 3 tahun kemudian. Setelah 5 tahun di Italia, dia menandatangani kontrak dengan Sporting CP pada 2017, di mana dia ditunjuk sebagai kapten klub. Dia memenangkan Taça da Liga berturut-turut pada tahun 2018 dan 2019, serta Taça de Portugal, yang membuatnya dinobatkan sebagai tim terbaik Liga Primeira tahun ini dan pemain terbaik Liga Primeira tahun ini di kedua musim. Pada 2018-19, ia mencetak rekor 33 gol di semua kompetisi, menjadikannya gelandang Portugal dengan skor tertinggi dan gelandang dengan skor tertinggi di Eropa dalam satu musim. Pada Januari 2020, Fernandes menandatangani kontrak dengan Manchester United dengan harga awal 55 juta, 47 juta, pada saat itu menjadi bayaran tertinggi kedua untuk pemain Portugal yang meninggalkan liga domestik. Pada Juli 2023, dia diangkat sebagai kapten klub. Fernandes adalah mantan pemuda internasional Portugal, mewakili negaranya di level U19, U20, U21, dan U23. Dia mewakili Portugal di Olimpiade musim panas 2016. Dia melakukan debut internasional seniornya pada tahun 2017. Terpilih dalam skuad Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2018, final UEFA Nations League 2019, UEFA 2020 Euro dan Piala Dunia FIFA 2022, memenangkan kompetisi 2019 di kandang sendiri, sambil masuk dalam tim turnamen. Masa muda. Lahir di Maya, Pisa, dan Manchester United. Selama masa kecilnya, Fernandes biasa bermain sepak bola di jalanan bersama kakak laki-lakinya Ricardo, yang juga seorang pemain sepak bola profesional. Ayahnya, yang bermigrasi ke Swiss, ingin Fernandes pindah bersamanya, tetapi dia menolak, karena standar sepak bola Swiss saat itu. Karier klub. Karier awal. Fernandes memulai karir mudanya di klub lokal Investa. Tumbuh dewasa, Fernandes ditawari kontrak pemuda di Akademi Porto, tetapi dia pergi ke rival lokal Boavista, yang menawarinya transportasi ke pelatihan, dengan orang tuanya tidak dapat membawanya ke Porto setiap hari. Fernandes memainkan sebagian besar sepak bola mudanya dengan Boavista, memulai karirnya sebagai bek tengah, sebelum diubah menjadi gelandang serang pada usia 15 tahun, setelah dipinjamkan ke Pasteira. Manchester United 2019-2020, pencetak gol terbanyak Liga Eropa. Pada 29 Januari 2020, klub Inggris Manchester United mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai laporan bernilai hingga 80 juta, 67,6 juta, tunduk pada pemain yang lulus medis dan menyetujui persyaratan pribadi. Transfer secara resmi selesai pada hari berikutnya, dengan biaya awal sekitar 55 juta, 47 juta, ditambah hingga 25 juta, 21 juta, sebagai tambahan dan 10% dari keuntungan jika United menjual Fernandes. Fernandes menandatangani kontrak 5,5 tahun. Dia melakukan debutnya pada 1 Februari, bermain selama 90 menit penuh dengan hasil imbang tanpa gol di kandang melawan Wolverhampton Wanderers. Dalam kemenangan tandang 2-0 Manchester United atas Chelsea pada 17 Februari,
dia memberikan assist untuk gol kedua, sundulan dari Harry Maguire. Fernandes masuk sebagai pemain pengganti Manchester United melawan klub Brugge dengan hasil imbang 1-1 pada debutnya di Eropa untuk klub tersebut. Dia mencetak gol pertamanya untuk Manchester United melawan Watford pada tanggal 23 Februari, mengkonversi dari titik penalti dalam kemenangan 3-0 akhirnya di Old Trafford, pertandingan di mana ia juga memberikan assist untuk gol ketiga yang dicetak oleh Mason Greenwood. Gol Eropa pertamanya untuk klub terjadi di leg kedua babak 32 besar Liga Eropa UEFA melawan klub Brugge di Old Trafford, di mana dia mencetak gol penalti, membantu mereka meraih kemenangan 5-0. Pada 16 Maret, Fernandes terpilih sebagai pemain Liga Premier bulan ini untuk Februari. Pada tanggal 30 Juni, Fernandes mencetak 2 gol. Pertamanya untuk klub dalam kemenangan 3-0 atas Brighton dan Hove Albion. Untuk penampilannya di bulan Juni, ia memenangkan banyak penghargaan klub dan Liga Premier, termasuk pemain terbaik Liga Premier bulan ini dan gol bulan ini, menjadi pemain pertama yang memenangkan kedua penghargaan tersebut secara bersamaan dalam sejarah Liga Premier. Ia juga menjadi pemain Manchester United pertama yang memenangkan penghargaan Premier League Player of the Month berturut-turut sejak Cristiano Ronaldo di musim 2000. Manchester United Matt Busby Player of the Year diberikan kepada pemain terbaik klub dari musim sebelumnya 2022-2023, mengakhiri kekeringan trofi. Pada 1 Juli, Manchester United mengumumkan bahwa mereka telah mengubah nomor punggung Fernandes dari 18 menjadi nomor pilihannya 8, nomor yang sama yang dia kenakan selama waktunya untuk Sporting CP dan sebagai penghargaan untuk tanggal lahirnya dan ayahnya, setelah kepergian Juan Mata, setelah kontraknya habis. Fernandes mencetak gol pertamanya musim ini pada 27 Agustus 2022, melakukan tendangan voli satu-satunya gol dalam kemenangan tandang 1-0 di Southampton. Pada 3 Januari 2023, Fernandes tampil ke 150 untuk klub, membantu gol Marcus Rashford dalam kemenangan kandang 3-0 United atas Bournemouth. 2 minggu kemudian, Fernandes mencetak gol dan memberikan assist dalam kemenangan comeback 2-1 atas rival pada 18 Januari. Fernandes menjadi gelandang Manchester United yang mencatatkan kontribusi gol terbanyak kedua di Liga Utama, di belakang Paul Scholes, setelah mencetak gol saat United bermain imbang 1-1 melawan Crystal Palace, mencatatkan kontribusi golnya yang ke-100 untuk klub. Pada 26 Februari, Fernandes menjadi starter di final Piala EFL 2023 detik Manchester United mengalahkan Newcastle United 2-0 di Stadion Wembley, memenangkan trofi pertamanya bersama klub 2023-2024, menjadi kapten. Pada 20 Juli, Fernandes ditunjuk sebagai pengganti Harry Maguire sebagai kapten klub 2022 sekarang, terobosan tim nasional. Pada 29 Maret 2022, Fernandes mencetak kedua gol dalam kemenangan 2-0 Portugal atas Makedonia Utara di final playoff kualifikasi Piala Dunia untuk memastikan kualifikasi Portugal ke turnamen 2022 di Qatar. Pada bulan Oktober, dia masuk dalam skuad 55 pemain awal Portugal untuk Piala Dunia FIFA 2026, pemain terakhir untuk turnamen tersebut. Pada tanggal 25 November, Fernandes memberikan 2 assist dalam kemenangan 3-2 penyisihan grup Portugal melawan Ghana. 3 hari kemudian, Fernandes mencetak kedua gol Portugal dalam kemenangan 2-0 atas Uruguay, mengamankan kualifikasi timnya ke babak sistem gugur. Pada tanggal 6 Desember, ia memberikan bantuan untuk Pepe, yang mencetak gol kedua Portugal dalam kemenangan telak 6-1 di pertandingan babak 16 besar melawan Swiss, dan menjadi pemain tertua kedua yang pernah mencetak gol di turnamen tersebut.
Portugal tersingkir di perempat final setelah kalah 1-0 Maroko, yang menjadi negara CAF pertama yang mencapai semifinal Piala Dunia. Gaya permainan gelandang serang Fernandes adalah playmaker box-to-box yang lugas dan energik yang mampu menghadapi pemain bertahan dan mengatur ritme permainan. Keterus-terangan juga berarti bahwa Fernandes cenderung mengambil banyak risiko dengan jenis dan level operan yang dia coba selesaikan. Namun, meski cenderung melakukan turnover, ia biasanya menekan lawan tepat setelah kehilangan penguasaan bola. Fernandes membanggakan rekor mencetak gol yang produktif dari posisi lini tengah. Dia sering menembak dari luar area penalti dan merupakan tendangan bebas yang akurat dan pengambil penalti. Pergerakannya saat melepaskan bola juga menjadi kunci, dengan dia sering berkeliaran di sekitar area penyerangan di lapangan, atau turun ke dalam untuk merebut bola. Selain beroperasi dalam peran gelandang serang, ia juga dapat beroperasi dalam peran lini tengah yang lebih dalam, atau sebagai striker kedua. Mengenai kemampuannya mencetak gol, mantan bek Manchester United Rio Ferdinand berkomentar bahwa Fernandes adalah pemain yang tahu bagaimana menciptakan peluang yang bisa dengan sedikit imajinasi, kreativitas, kesabaran di sekitar kotak. Kemampuan untuk memukul bola dari tepi kotak dan memasukkannya ke dalam jaring, memanipulasi dan merebut bola. Ferdinand juga memuji kemampuan kepemimpinannya, menyatakan dia adalah salah satu pemain dalam permainan yang memimpin dengan teladan. Mantan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer menyatakan bahwa Fernandes adalah campuran antara Paul Scholes dan Juan Sebastian Veron. Kemampuan mencetak gol Fernandes juga disandingkan dengan mantan gelandang Chelsea Frank Lampard, setelah memecahkan rekornya sebagai gelandang dengan skor terbanyak di Eropa dalam satu musim. Perayaan gol Fernandes telah mengadopsi perayaan mencetak gol tertentu sepanjang karirnya. Setelah mencetak gol, dia biasanya merayakannya dengan menutupi telinganya dengan kedua tangannya, sebagai penghormatan kepada putrinya Matilde, yang menutupi telinganya dengan berpura-pura tidak mendengarnya. Sponsor Fernandes disponsori oleh perusahaan pakaian olahraga Nike. Dia memakai sepatu Nike Mercurial Vapor. Kehidupan pribadi. Ketika Fernandes pindah ke Italia pada usia 18 tahun untuk bergabung dengan Novara, dia ditemani oleh kekasih Liki seorang putri bernama Matilde, lahir 30 Januari 2017, dan seorang putra bernama Gonalo, lahir 6 September 2020. Dia memiliki tato di kedua lengannya dengan nomor 8, di mana dia menghormati tanggal lahirnya, dan untuk ayahnya, yang juga seorang pemain sepak bola dan mengenakan kemeja nomor 8, selama karir bermainnya, huruf F melambangkan nama belakangnya dan nomor 23 sebagai penghormatan untuk debutnya bersama tim sepak bola nasional Portugal, ketika dia berusia 23 tahun. Fernandes multibahasa, selain bahasa Portugis asalnya, dia fasih berbahasa Spanyol, Inggris, dan Italia. Dia juga berbicara sedikit bahasa Perancis. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen,